BPJS Kesehatan menjadi sumber pembiayaan utama rumah sakit di Indonesia, sehingga kelancaran klaim sangat menentukan mutu layanan dan kondisi keuangan rumah sakit. Namun di lapangan sering muncul masalah, klaim tertunda, pending, dikembalikan, reject, bahkan terlambat dibayar oleh BPJS sehingga mengganggu operasional rumah sakit. 1. Klaim pending atau dikembalikan karena berkas tidak lengkap. Banyak penelitian menunjukkan berkas klaim sering tidak lengkap, resume medis kurang, tanda tangan dokter tidak ada, atau data pasien tidak sesuai antara rekam medis dan berkas klaim. Tidak adanya SOP rinci tentang kelengkapan berkas, beban kerja petugas tinggi, dan sistem informasi rumah sakit (SIMRES) yang belum optimal memperparah keterlambatan pengajuan klaim. 2. Kesalahan pengkodean diagnosis dan tindakan (coding). Kode diagnosis dan tindakan yang diajukan rumah sakit sering tidak sesuai dengan hasil verifikasi BPJS, misalnya karena tulisan dokter tidak jelas atau diagnosa tidak lengkap di rekam medis. Perbedaan interpretasi aturan coding antara petugas case mix rumah sakit dan verifikator BPJS membuat klaim dikoreksi nilainya atau dikembalikan. 3. Keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS. Studi di beberapa rumah sakit menemukan pembayaran klaim JKN oleh BPJS sering tidak tepat waktu dengan alasan berkas belum lengkap, dana JKN belum cukup, dan adanya tunggakan iuran peserta. Akibatnya arus kas rumah sakit terganggu, pembayaran gaji, obat, dan pemeliharaan alat tertunda, sehingga mutu pelayanan bisa menurun. 4. Dampak terhadap mutu layanan dan tenaga kesehatan. Keterlambatan pembayaran klaim membuat rumah sakit harus menunda beberapa pengeluaran penting, sehingga kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan layanan bagi pasien berpotensi menurun. Penundaan jasa medis dan insentif tenaga kesehatan karena masalah klaim dapat menurunkan motivasi dan pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan peserta JKN. 1. Perbaikan tata kelola dokumen dan SOP klaim, menyusun dan mensosialisasikan SOP detail alur klaim. Mulai dari pengisian rekam medis oleh dokter, coding, verifikasi internal, hingga pengiriman berkas klaim ke BPJS dengan batas waktu yang jelas. Membentuk tim klaim case mix khusus dan mengurangi tugas rangkap, sehingga fokus pada kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan berkas. 2. Penguatan rekam medis dan coding, memberikan pelatihan rutin kepada dokter tentang penulisan resume medis yang lengkap, jelas, dan sesuai aturan BPJS, serta memastikan pengisian dilakukan segera setelah pasien pulang. Melatih petugas coding, coder, tentang update aturan INA CBG dan standar BPJS, serta melakukan audit internal berkala terhadap berkas klaim yang sering pending atau dikoreksi. 3. Pemanfaatan teknologi informasi (SIMERS), mengembangkan atau mengoptimalkan SIMERS yang terintegrasi dengan unit pendaftaran, rekam medis, farmasi, dan penagihan, sehingga data pasien dan layanan otomatis terekam dan meminimalkan kesalahan manual. Menggunakan fitur reminder atau dashboard untuk memantau klaim yang mendekati jatuh tempo, klaim pending, dan klaim yang sudah dibayar, agar manajemen bisa cepat mengambil tindakan. 4. Koordinasi dan komunikasi dengan BPJS. Menjalin komunikasi rutin antara tim klaim rumah sakit dan petugas BPJS, misalnya melalui forum koordinasi atau pertemuan berkala, untuk menyamakan pemahaman aturan, pola coding, dan alasan penolakan klaim. Melakukan rekonsiliasi data klaim secara periodik dan menyusun laporan internal piutang BPJS untuk memastikan tidak ada klaim yang hilang atau terlalu lama tertunda. Permasalahan BPJS di rumah sakit paling sering muncul pada proses klaim, berkas tidak lengkap, kesalahan coding, dan keterlambatan pembayaran yang berujung pada gangguan keuangan dan mutu layanan. Dengan memperkuat SOP, rekam medis, coding, sistem informasi, dan koordinasi dengan BPJS, rumah sakit dapat mengurangi klaim tertunda
dan menjaga pelayanan tetap optimal bagi peserta JKN.